Perkenalkan, nama saya Ebenezer Samuel Jorens Tumeang, NIM 120.119.0220 dari TI 4304. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan sedikit mengenai neraca perdagangan Indonesia. Pertama, apa sih itu neraca perdagangan? Neraca perdagangan atau Balance of Trade atau BOT adalah perbedaan antara nilai semua barang dan jasa yang diekspor serta diimpor dari suatu negara dalam periode waktu tertentu. Neraca perdagangan menjadi komponen terbesar dalam neraca pembayaran karena jadi indikator untuk mengukur seluruh transaksi internasional. Selain itu, ada dua hal yang dibutuhkan untuk menghitung neraca perdagangan, yaitu nilai ekspor dan nilai impor. Neraca perdagangan sendiri punya rumus yang sederhana, yaitu nilai ekspor dikurang nilai impor. Nah, yang dimaksud ekspor adalah barang dan jasa yang dibuat di dalam negeri dan dijual kepada orang asing. Sementara impor adalah barang dan jasa yang dibeli oleh penduduk suatu negara di mana barang dan jasa tersebut dibuat di luar negeri. Namun, ada celah yang menyebabkan perhitungan neraca perdagangan menjadi tidak akurat. Salah satunya adalah perdagangan gelap. Pasalnya, dalam perdagangan gelap, beberapa kegiatan transaksi tersebut hanya tercatat di satu negara yang mengekspor maupun yang mengimpor, sedangkan negara lainnya tidak. Alhasil, akumulasi dari seluruh neraca perdagangan dunia menjadi tidak seimbang. Bagian kedua adalah apa sih itu surplus versus defisit. Nah, suatu negara dikatakan surplus apabila negara tersebut lebih banyak melakukan ekspor daripada impor. Hal ini disebut juga sebagai surplus perdagangan. Sementara defisit terjadi saat nilai impor lebih tinggi daripada nilai ekspor, maka terjadilah defisit. Nah, dalam neraca perdagangan, surplus tidak selamanya baik, begitu juga defisit. Neraca perdagangan yang surplus akan sangat dibutuhkan ketika perekonomian dalam fase resesi. Pasalnya, dalam keadaan tersebut, surplus perdagangan akan membantu dalam penciptaan lapangan pekerjaan dan peningkatan permintaan atas suatu barang dan jasa. Sedangkan defisit perdagangan akan sangat dibutuhkan ketika ekonomi suatu negara dalam keadaan ekspansi. Karena di saat seperti itulah jumlah barang diimpor akan semakin banyak, namun harga tetap rendah karena banyaknya persaingan usaha. Bagian berikutnya adalah analisis. Jadi di tengah perlambatan ekonomi dan perdagangan global akibat pandemi COVID-19 ini, neraca perdagangan Indonesia justru surplus sebesar 13,5 miliar US dollar Amerika. Hasil itu lebih baik dibanding periode yang sama tahun kemarin. Di sini komoditas pertanian dan perikanan menjadi penyumbang besar dari neraca perdagangan Indonesia selama pandemi. Data ekspor kumulatif dari bulan Januari sampai September 2020 mencatatkan bahwa sektor pertanian meningkat 11,5% dibandingkan dengan tahun lalu. Sedangkan sektor perikanan tumbuh sebesar 11,6%. Untuk sektor pertanian sendiri, produk ekspor yang meningkat adalah buah-buahan, kacang-kacangan, sayur-sayuran, dan juga produk hewan. Sementara bagi perikanan adalah ikan olahan dan juga udang. Dengan adanya ini memberikan sinyal optimisme bagi masyarakat dan pelaku pasar bahwa perekonomian Indonesia sudah on track atau di jalurnya menuju ke arah yang lebih baik. Kesimpulannya yang didapatkan dari apa yang telah dibahas tersebut adalah pengertian dari neraca perdagangan adalah perbedaan antara nilai sebuah barang dan jasa yang diekspor serta diimpor dari suatu negara dalam periode waktu tertentu. Dan itu ada dua faktor yang menghitung untuk menghitung neraca perdagangan, yaitu nilai ekspor dan nilai impor. Selain itu, kita juga bisa lebih memahami apa itu surplus ataupun defisit. Ada pula kondisi neraca perdagangan Indonesia mengalami surplus sebesar 13,5 miliar US dollar, di mana hasil ini lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Baik, sekian saja yang bisa saya sampaikan.